بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Masyaallah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini dapat kembali kita bersilaturahim, bermuzakarah bersama atau sama juga kecil kali ya. Atau taqwa sambil materi kali cabut satu kali, saling tolong menolong dan kayaknya cabut satu kali saling tolong sama Satu dua tes. At-ta'awunul birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan guna melaksanakan daripada perkara yang wajib, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di waktu yang berkumpul beberapa kebaikan malam Jumat serta berada di Ashurul Hurum dapat menjadi wasilah untuk mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab Al-Aham, masih berkaitan dengan perkara-perkara yang disunnahkan di dalam salat. Terakhir sampai kepada halaman 113 ya. Di situ 113 baris yang berapa tuh? Ya. Yang zikir ma'zur. Ya, az-zikrul ma'zur. Di nomor 18 ya, yang ada tanda bundaran di bawahnya az-zikrul ma'zur, halaman 113 di situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu anhu al-zikrul ma'zur fihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ثلاثا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك سلمت خشعا سمعي وبشري ومخي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين إلى آخره. Ini masalah tentang perkara yang disunnahkan di waktu ruku. Ya, jadi terakhir itu bagaimana di dalam sholat ketika kita ruku, posisi kita banyak sunnah yang dianjurkan di situ. Kalau sekedar mengambil cukup, ya, sekedar mengambil sah di dalam rukun rukuknya, maka andaikan kita membungkukkan badan kita, sekiranya telapak tangan sampai kepada dengkul itu batasan sahnya ya. Tapi kalau sekiranya kita nunduk, andaikan telapak tangan dipegang ke dengkul tidak sampai, bukan jari ya, bagian telapak tangannya enggak sampai, maka belum sah untuk kita mengambil rukun di dalam rukuknya, karena batasan sahnya seperti itu ya. Kalau masalah megangnya kan sunnah ya. Kemudian ada tumak ninah di situ, maka rukuk sah. Namun kita berbicara di sini adalah masalah tentang sunnahnya.
Seperti pada bulan yang lalu dijelaskan tuh yusannu fir ruku' maddu dhahri wal unuq, memanjangkan punggung dan juga leher. Dan sekedar ringkasan bulan yang lalu. Wa nasbu saqaihi wa fakhidhaihi, kemudian menegakkan dua betis maupun dua pahanya, jangan dibengkokin. Kemudian wa tafriqu bainahuma biqadri shibrin, merenggangkan antara dua kaki ataupun dua paha ini, ya dua kaki seukuran satu jengkal. Wa akhdhu rukbatayhi biyadayhi, maka sunnah memegang kedua tengkul dengan kedua tangan. Jadi kalau ada orang umpamanya rukuk tangannya di ngamplin kayak begini sah-sah aja. Ya cuman nggak mendapatkan sunnah. Kemudian wakasfuhuma, dibuka, ya jangan diginiin, ya jangan ditutup begini. Kita ketiknya, jadi ketika rukuk usahakan ya jangan begini, sunnahnya dikasyaf, dibuka. Kemudian tafrik, dipisahkan antara jari-jarinya. Wa tafrikul asabi, ya enggak dirapetin. Karena pada posisi berdiri ataupun dalam keadaan ruku, jari itu disunnahkan tafrik, merenggangkan, bukan dengan merapetkan. Kecuali nanti dalam sujud ataupun duduk di antara dua sujud, maka jari sunnahnya rapet, ya. Tapi kalau dalam ruku ataupun nanti tidak, jari itu sunnahnya tidak dirapatkan antara satu jari dengan jari yang lain. Ya artinya dari sisi ruku ini kan kita banyak betul sunnah yang bisa kita praktekkan, ya. Kemudian wa tawjihuha ilal kiblah, menghadapkan jari-jari ke arah kiblat. Wa fathu basarihi, membuka mata jangan sampai dimermen kecuali ada beberapa perkara. Wa an yujafiya ar-rajulu mirfaqaihi an janbaihi, kalau buat laki waktu ruku itu menjauhkan antara dua sikutnya dengan rusuknya, ya. Ya kalau laki kan saya dari lagi dah. Ya, belum selesai udah duduk ya. Nah, kalau laki kan begini sunnahnya, ya. Kalau perempuan ke dalam. Kalau laki begini, perempuan ke dalam. Ya, ntar tanya dah kalau yang udah punya istri, tanya inti waktu ruku gimana. Kalau begini ya keliru, walaupun sah, ya, tapi tidak mendapatkan sunnah karena posisi seperti kayak gini ini kan buat orang laki. Karena kalau sekarang kan orang perempuan, orang laki jatahnya diambil juga, ya. Kadang-kadang ibadahnya diambil, ininya diambil. Ya coba deh kita lihat maulid laki perempuan ada, ya. Acara apa yang sifatnya laki ngadain, kadang-kadang perempuan juga ikut andil di situ. Ya, jadi kalau ibadah laki keluar, perempuan ke dalam. Ini kalau sekiranya memungkinkan. Tapi kalau sekiranya penuh dan sebagainya, yang sekiranya di samping kita terganggu, jangan sampai kita merenggangkan betul. Karena jangan sampai di dalam mempraktekkan sunnah sampai menyakitkan orang lain. Ini salah, ya. Jadi sunnah yang dipraktekkan di setiap tempat dan keadaan maupun ibadah, jangan sampai menyakiti daripada orang lain, ya. Jadi menjaga hati, menjaga orang lain dari sesuatu yang bisa menyakitkannya itu lebih diutamakan daripada mengamalkan sunnah. Tapi sebisa mungkin kalau memang tidak ada sesuatu yang mencegah, maka sangat dianjurkan betul hatta satu sunnah pun diusahakan jangan sampai kita tinggal. Wabatnahu an fakhidhaihi, demikian juga menjauhkan antara perut dengan paha, jangan ditekuk. Wan nazar ila maudi sujudihi, kemudian melihat ke tempat sujud di waktu ruku. Wa tarku khabdi ra'sihi, jangan terlalu nunduk, ya, jangan terlalu nunduk betul, ya, istilahnya sejajar antara kita punya bagian atas pantat dengan bagian kepala lurus, ya 90 derajat. Nah kemudian yang sekarang kita baca az-zikrul ma'zur fihi, dan disunnahkan ya membaca zikir al-ma'zur yang diriwayatkan di dalam rukuknya. Apa itu? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya, ini sudah mafhum, sudah tahu sama-sama. Salasan, sunnah dikatakan tiga ini afdolul aqal,
minimal yang sempurna 3. Kalau ngambil cukup membawa sunnah tasbihnya 1, ya sudah termasuk mendapatkan sunnah. Karena ingat ya, yang namanya ruku ini, di dalam rukunnya, andaikan ada orang diem aja tanpa membaca sesuatu, tapi kadar diemnya melebihi daripada kadar tumaknina, sekedar baca subhanallah, itu sudah mencukupi di dalam sahnya dia dalam posisi rukun-rukunya dia. Tapi sunnah untuk ngebaca zikir minimal 1, ya sudah mendapatkan pahala tasbih. Tapi ketika kita baca 3 kali, itu yang disebut dengan aqallul afdol, minimal yang sempurna. Kan boleh kita baca maksimal 11 kali atau lebih juga diperbolehkan. Cuma lihat-lihat, ya. Artinya kalau sekiranya kita menjadi imam, kemudian kita berjamaah di lingkungan atau makmum yang bukan mahsurin, makmum yang bukan terbatas. Kalau makmum terbatas umpamanya murid kita, keluarga kita, ya anak bini kita, itu namanya mahsurin. Tapi kalau sudah sifatnya umum di musola, di masjid, ya jangan sampai melebihi daripada aqallul akmal, ya minimal yang sempurna. Tasbih 3 kali cukup sudah, ya. Tapi kalau kita baca 3 kali, ada yang gerutu di belakang kelamaan, itu nggak masalah. Tapi kalau sekiranya kita baca 4 kali, ada yang gerutu di belakang, nggak boleh, ya. Kenapa? Karena sudah melewati daripada batas minimal yang sempurna. Sama sebagian orang, kadang-kadang di sujud yang terakhir, ya, sujud yang terakhir kita tetap baca tasbih 3 kali. Boleh nggak kita perpanjang dengan doa? Kan disunahkan sujud terakhir untuk membaca doa. Karena itu adalah saat-saat paling dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah dalam sujudnya. Maka ada yang menganjurkan, disunahkan untuk memperbanyak doa di sujud terakhir. Nah ini kondisinya mesti kita lihat. Kalau kita sholat seorang diri, ya fadol kita panjangin hatta 1 jam nggak masalah. Ya, karena sujud ini kan termasuk rukun tawil, rukun yang panjang. Tapi ketika kita sudah menjadi imam di masjid ataupun di musola, kalau sekiranya kita bawa melebihi daripada tasbih 3 kali di waktu sujud, kemudian ada makmum yang gerutu karena kelamaan, itu nggak boleh, ya. Orang kadang-kadang sebagian salah paham. Ini kan sujud terakhir, ini kan sunnah. Iya, kalau itu sholat sendiri atau makmumnya terbatas, anggota keluarga inti, murid itu silakan. Tapi kalau sudah sifat umum, perhatiin, ya, makmum kita ini macam-macam di musola, di masjid, kondisinya mereka macam-macam, umurnya macam-macam, apalagi subuh. Ya, kadang-kadang ada orang subuh dari awal sampai akhir itu nahanin buang angin. Ya begitu kalau imam sujud kelamaan, itu dinahanin tuh. Ya batal, gue udah sujud terakhir lagi, aku udah batal, itu nggak boleh, ya. Jadi jangan sampai melebihi daripada 3 kali tasbih, ya. Jadi ada tempatnya kapan kita memperpanjang sujud dan sebagainya, ada tempatnya. Nah, jadi tasbihnya itu kita baca 3 kali ini, atau kalau kita mau tambah dengan riwayat Allahumma laka raka'tu, ya Allah untukmu lah aku ruku, wabika amantu, dan untukmu lah aku beriman, kepadamu aku beriman, walaka aslamtu, kepadamu aku berserah diri, khasya'a sam'i, ya tunduk segala pendengaranku, wa basari penglihatanku, wa mukhi sumsumku, wa azmi tulangku, wa asabi embun-embunanku, wa mastaqallat bihi qadamaya lillahi rabbil alamin, dan tidaklah berat dua kakiku untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, ya. Jadi kalau kita mau ambil ini, tapi subhanallah azza bihamdi, satu riwayat ini sudah cukup kita baca 3 kali ketika kita menjadi imam. Kalau kita mau coba supaya kita bisa mendapatkan ganjaran pahala sunnah, Allahumma laka raka'tu dan seterusnya, kita hafal, bisa kita bawa ketika kita sholat sunnah, ya. Jadi dari wirid-wirid yang banyak ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang bacaan di setiap gerakan maupun tempat di mana kita sholat, ya kalau memang kita bisa hafal 3-4 riwayat itu bagus. Nanti penerapannya tergantung. Kalau kita lagi sholat, umpamanya kayak doa iftitah, ya kan? Karena iftitah banyak riwayat. Jadi umpama sekarang kita bawa bacaan ini,
Nanti berikutnya doa iftitah kita bawa yang ini. Berikutnya kita bawa doa iftitah yang ini. Jadi riwayat yang dari Nabi semua itu bisa kita amalkan satu persatu. Ya, jadi istilahnya apa? Nggak kefokus sama Allahu Akbar kabiro atau ini wajah tu doang. Tapi ini bisa kita hafal, ini bisa kita hafal. Ya. Supaya banyak sunnah yang memang semuanya ada riwayat dari Nabi bisa kita amalkan. Karena itu untuk ngikat daripada ta'alluq kita kepada Rasulullah SAW. Selain bersolawat, yang paling tinggi adalah mengikat diri kita dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Karena sekarang ini kan ada juga orang-orang yang mengkaburkan, ya, dengan mengatakan kalau yang sifatnya adi, suatu kebiasaan itu nggak digolongan sunnah yang mendapatkan ganjaran pahala. Itu ya menjauhkan orang dari sunnah. Ya makan adi suatu kebiasaan dianggap nggak berpahala sunnah. Dan kalau sudah standar semua mengikuti apa yang Nabi pernah kita kerjakan, ya apa yang pernah Nabi kerjakan, kemudian kita berusaha mencontoh dan mempraktekkan sebagaimana yang Nabi perbuat, hatta dalam gerakan tangan, dalam cara makan, dalam berjalan, kalau sudah disandarkan kepada apa yang Nabi perbuat, itu dapat ganjaran pahala sunnah. Ya, kan dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni kata Nabi. Ikutin aku kata Allah, ikutin Nabi Muhammad SAW. Ya, apapun gerakan Nabi, apapun gaya bicara Nabi, ketika orang berusaha mengikuti seperti yang Nabi perbuat, maka dapat ganjaran sunnah. Yuhibbukumullah. Ya. Allah cinta wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ngampuni dosa-dosa kalian. Satu sunnah. Ya bagaimana dengan dua sunnah, bagaimana dengan tiga sunnah dan seterusnya. Ya, termasuk dalam keadaan ruku kayak gini sunnahnya luar biasa. Maka terdapat di dalam ruku sekian banyak ampunan Allah, sekian banyak daripada mahabbah Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ke-19, yusannu fil i'tidal. Disunnahkan di dalam i'tidal irsalu yadayhi, ya kan kita i'tidal apa? Kembali kepada keadaan sebelum ruku itu i'tidal. Ya, sebelum ruku kenapa? Berdiri. Jadi setelah ruku Allahu Akbar, ruku, balik kepada keadaan sebelum ruku, yaitu berdiri. I'tidal namanya. Ya. Jadi sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika i'tidal daripada perkara yang disunnahkan diantaranya irsalu yadaihi fi, ngulurin tangan. Ya, irsal dilepas, diulurin tangannya. Artinya apa? Tidak disedekepin kayak gini. Ya, tidak disedekepin. Bahkan di dalam ibarat faiza tadalla qaiman hatta yadayhi, maknanya dikatakan irsalihima wa adami wati ihdahuma 'ala al-ukhra. Maknanya bukan meletakkan tangan di atas satu tangan yang lain. Ya. Walaupun Mu'allim Syafi'i mengatakan ya untuk menambah kekhusyuan kayak gini, ya. Beliau orang alim, ya, tapi di dalam kitab-kitab ibarah fikih rata-rata sunnahnya irsal begini semua. Ya. Diulurkan ke bawah. Wa irsal yadayhi. Ya. Kemudian wa an yakula hala rafi ra'sihi, dan hendaklah dia mengucapkan ketika mengangkat kepalanya sami Allahu liman hamidah. Ya. Ini pernah dijelaskan sebelumnya tuh. Jadi sami Allahu liman hamidah di sini baik bagi imam ataupun makmum, juga orang yang sholat sendiri. Jadi walaupun kita jadi makmum, tidak cukup disunnahkan hanya mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamd. Jadi makmum juga disunnahkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, karena memang ada riwayat yang menyebutkan makmum untuk mengucapkan kalimat yang sama. Jadi baru sami Allahu liman hamidah, kemudian Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Nah, ada satu hal di dalam masalah i'tidal ini, dia kan rukun. Ya, i'tidal ini sama seperti ruku, sama seperti sujud, mesti ada tumakninanya. Di dalam qunut subuh,
Kadang-kadang ada orang yang begitu bangun ini karena jadi makmum ya. Kalau imam sih insya Allah deh. Imam bangun dibangun. Sami Allahu liman hamidah. Cuman imam terkadang ada yang cuman baca sampai Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal ham. Posisi dia kan lebih cepat. Imam nih, Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Begini imam gak satu. Belum ada tumak ninanya. Ya. Kalau ada imam yang sholat kayak begini, Sami Allahu liman hamidah, sambil gerak sambil baca nih. Rabbana lakal hamdu, langsung ditaikan lagi. Allahumma hdina, enggak satu salatnya. Kenapa? Karena tidak ada tumak ninah di dalam iktidalnya dia. Nah sekarang kalau makmum, ya, kan jadi kalau imam Sami Allahu liman hamidah, diam dulu. Saat baca Rabbana lakal hamdu, maka tangannya, anggota badan tidak ada yang bergerak. Karena yang namanya tumak nina adalah sukunul a'dha biqadri subhanallah. Tenangnya kita punya anggota badan dengan kadar bacaan subhanallah, itu namanya, dan itu namanya tumak nina. Ya, jadi kalau sekiranya masih bergerak begini langsung tidak ada sukunul a'dha dengan kadar tumak nina juga gitu. Ya. Jadi kalau makmum keseringan kadang sebagian begini. Begitu imam bangun sami Allahu liman hamidah, makmum bangun Sami Allahu liman, imam sudah kunut Allahumma hdina, begitu dibangun Sami Allahu liman hamidah, langsung amin. Ini juga makmum gak sah ya, karena aminnya dia, ngangkat tangannya dia merupakan posisi yang diambil di dalam sunnah ketika membaca kunut ya, bukan mengambil tumak ninah di dalam iktidalnya dia ya. Jadi kehilangan tumaknya dalam iktidal itu sudah menghilangkan rukun di dalam rukun sholatnya, berarti nggak sah. Ya, jadi kalau kita jadi makmum, walaupun imam sudah Allahumma hdina, sempurnakan dulu iktidal kita dengan tumak nina di dalamnya. Ya, Sami Allahu liman hamidah, diam sebentar, Rabbana sambil mengucapkan Rabbana walakal atau Rabbana lakal hamd, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, minimalkan segitu. Baru kita amin, angkat tangan ya, jangan sebelum sempurna iktidal kita dengan tumak ninanya langsung kita mengaminkan dengan mengangkat tangan, khawatir iktidal kita nggak sah ya. Kemudian di dalam iktidal juga disunahkan wa ya'ti bidzikril ma'tsuri fi, dan sunnah untuk mendatangkan zikir-zikir yang diriwayatkan ya, di antaranya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsanai wal majdi haqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima 'atait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd ya. Ini di antara riwayat yang umum kita baca yaitu Rabbana lakal hamdu, boleh mil as, boleh mil us ya. Rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi, boleh juga Rabbana lakal hamdu mil us samawati wa mil ul. Hamzahnya boleh difathain, boleh juga didomahin. Itu dalam kitab Subul Salam ada penjelasannya ya. Cuman ingat-ingat yang namanya iktidal ini adalah rukun qasir, bukan rukun tawil. Artinya rukun qasir ketika kita iktidal tidak boleh iktidal kita melebihi bacaan suratul Fatihah. Kalau sekiranya iktidal kita banyak riwayat yang kita baca akhirnya melebihi daripada kadar suratul Fatihah, nggak sah iktidal kita. Ya, nggak sah rukunnya, maka batal sholat kita. Lain kalau ruku. Ya jadi rukun itu kan ada yang tawil, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang qasir, ada yang pendek. Maknanya apa qasir? Ya, seperti iktidal itu rukun qasir. Duduk di antara dua sujud itu rukun qasir, rukun pendek. Jadi kalau iktidal tidak boleh melebihi suratul Fatihah, ketika duduk di antara dua sujud tidak boleh melebihi bacaan tahiyat wajib. Tasyahud wajib itu cuma at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud wajib. Kalau sekiranya duduk di antara dua sujud kita melebihi bacaan seperti tadi, batal kita punya salat ya. Tapi kalau ruku, sujud
Itu rukun toil. Rukun toil artinya apa? Tidak terbatas. Hatta kita mau rukuk 1 jam boleh, kita mau rukuk sujud 2 jam boleh, ya. Yang penting nggak kehabisan waktu. Tentang boleh sholat subuh sujudnya hampir 3 jam, ya matahari udah tinggi, ya. Akhirnya kita sholat keluar waktu. Bagi ulama-ulama dahulu, para salaf itu ada yang kadang malam ini memperlama rukuknya dia, ya, rukuknya dilamain, besok malam dilamain sujudnya, besok malam dilamain berdirinya. Artinya berdirinya dipanjangin, ayat surah-surahnya dipanjangin dan seterusnya, ya, karena mereka merasa ada kenikmatan tersendiri ketika ibadah dalam keadaan-keadaan seperti itu. Nah kemudian ya, kunut, ya, ini kunut agak panjang juga bahasannya, ya. Apa kira cukup deh, ya, sedikit insyaallah, asal kita bisa amal insyaallah ada manfaatnya, ya, daripada banyak-banyak terlukir ditumpeh, ya. Jadi insyaallah, ya, jadi kita bisa ambil manfaat di sini di dalam keadaan rukuk kita, dalam keadaan i'tidal kita, usahakan apa yang kita tahu daripada sunnah Nabi, usahakan untuk dipraktekkan, dan sedikit juga agak lebih ditartilin di dalam sholat kita, ya, karena sholat ini kan perkara yang teramat sangat luar biasa. Bagaimana dalam kitab Syed Ahmad Zaini Dahlan itu disebutkan tentang ancaman-ancaman orang-orang yang lalai dalam masalah sholat. Makna di antara pengertian lalai itu kan tidak mempelajari hal yang berkaitan dengan ilmu tentang sholat, itu makna lalai, ya. Jadi sekalipun mereka melaksanakan sholat tapi tidak ada keinginan mempelajari ilmu tentang sholat, mereka itu disebut juga lalai, ya. Orang-orang yang terkena dalam ancaman ayat fawailul lil musallin, ya, dosanya sangat besar. Ya mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Barangkali ada ya hal yang belum jelas, ya, barangkali kalau udah jelas ya nggak masalah, jangan dipaksain aja, ya. Kalau ada yang belum jelas, ya barangkali pengen ditanya silakan. Kalau fakir bisa bagian jawab, kalau enggak ya kita buat PR insyaallah. Ya ada, ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri untha wa zakar, Rabbi wafiqna